dengan pertolongan Roh Kudus kami percaya kami akan dimampukan. Maka jangan satupun kami yang kau lalui Tuhan. Baik kami yang ada di rumahmu ini, baik yang beribadah di rumah lewat live streaming maupun nanti lewat siaran tundanya. Doa kami semua diberkati Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara. Nggak terasa ya udah Desember aja. Tema khotbah saya rahasia terdalam dari hikmat saudara. Kenapa saya mau khotbah soal ini? Karena saya percaya hari-hari ke depan semakin sulit buat semua kita, saudara. Semua kita pernah dengar kata hikmat. Mungkin beberapa saudara sudah pernah mendalami tentang apa yang dimaksudkan Tuhan tentang hikmat itu. Tapi izinkan saya sebagai pelayan Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dan saya tidak minta saudara cepat mengaminkan apa kata saya, tapi saya berharap saudara perhatikan sungguh apa yang saya sampaikan. Nanti digumuli lagi. Kalau kau benar-benar mempercayai akhirnya apa yang saya katakan, maka jangan tunda untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita setiap hari. Sebab saya sangat percaya hikmat itulah yang akan menjadi pembeda antara saya dengan saudara, antara kita dengan yang lainnya. Hikmat. Kita buka firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-13, saudara. Amsal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Bersama saya 3-1 ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Itu tidak titik ya saudara, itu masih koma. Tapi kita berhenti dulu di ayat 13 untuk nantinya kita akan baca ayat yang berikutnya. Dikatakan di Amsal ini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ada kata berbahagia di sini, saudara. Berbahagia itu dari kata Ibrani, coba dimunculkan Asher, saudara. Kata Asher ini, saudara, atau Asre ini, saudara, itu berarti bisa happy, makanya LAI menerjemahkannya dengan berbahagia. Tapi Asre atau Esre ini saudara, atau Esher ini saudara, bisa juga berarti blessed atau diberkati. Maka ayat 13 ini memang harus diperhatikan oleh kau dan aku jika kau hidup di dunia ini pengen happy and be blessed. Pengen bahagia, pengen diberkati. Dikatakan agar bisa diberkati, agar bisa bahagia, maka saudara harus memiliki hikmat. Kita coba perhatikan kata hikmat. Di ayat 13 tadi ada kata hikmat. Kata hikmat di sini saudara, ya, itu berasal dari kata Ibrani hakmah atau dalam kata dasarnya hakam, saudara. Yang berarti wisdom, wisely, tapi juga bisa berarti skill, saudara. Jadi hikmat itu dalam bahasa aslinya yakni hakmah tadi, itu bisa bukan berarti kebijaksanaan, tapi juga bisa berarti skill, kemampuan. Maka dikatakan di ayat 13, berbahagialah orang yang mendapatkan kemampuan, orang yang mendapatkan kebijaksanaan. Kemudian di ayat 13 juga dikatakan, berbahagialah juga orang yang memperoleh kepandaian. Nah, kata kepandaian di sini saudara, itu diambil dari kata Ibrani tebunah saudara.
Kata tebunah di sini dalam kamus Strong itu berarti an understanding. An understanding itu berarti apa saudara? Pengertian. Kepandaian. Tapi juga punya makna kedua yakni skillful. Kemampuan yang penuh saudara. Jadi meskipun dalam bahasa Indonesia, kembali di ayat 13, hikmat itu sepertinya berbeda dengan kepandaian. Ya, dalam bahasa Ibraninya juga menggunakan dua kata Ibrani yang berbeda, satunya eser tadi dan hakmah tadi. Tapi ketika digunakan dua kata yang berbeda dalam percakapan sehari-hari, itu memiliki kesamaan, yakni skillful man. Jadi orang yang berhikmat, orang yang pandai itu adalah orang yang memang punya kemampuan yang penuh, saudara. Makanya tidak heran Amsal 3 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang yang seperti ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kenapa orang yang punya hikmat akan berbahagia dan akan diberkati? Nah ayat 13 tadi saya bilang gak full stop, itu koma. Kenapa orang yang punya hikmat itu orang yang diberkati, orang yang berbahagia? Karena ayat 14-nya, coba munculkan. Perhatikan ayat 14, ayat 15, saya akan baca buat saudara. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Di ayat 14 dan ayat 15 ada berkali-kali kata gantinya di sini. Nya di sini tentu menjadi kata ganti orang pertama yang kalau kita melihat struktur katanya itu berkaitan erat dengan apa yang dipaparkan di ayat 13. Kembali ke ayat 13 tadi mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang memperoleh kepandaian. Jadinya di ayat 14 dan di ayat 15. Iya di ayat 15 ini bicara tentang orang yang mendapatkan hikmat. Orang yang mempunyai kepandaian. Orang yang punya hikmat dikatakan di ayat 14. Orang ini keuntungannya melebihi keuntungan perak. Hasilnya akan melebihi emas. Orang yang penuh dengan hikmat itu lebih berharga atau enggak daripada permata. Sebab apapun yang akan diinginkannya, itu pun juga tidak dapat menyamainya. Apapun yang diinginkan dunia, tidak dapat menyamai orang yang punya hikmat itu. Bapak Ibu perhatikan kembali, siapa yang nulis Amsal? Yang nulis Amsal adalah Salomo. Siapa Salomo? Salomo adalah orang yang jelas-jelas Alkitab saya mengatakan orang yang penuh dengan hikmat. Jadi bicara mengenai hikmat tentu yang paling kompeten ngomong adalah Salomo sendiri, saudara. Dan Salomo itu menelanjangi dirinya sendiri. Dia buka rahasianya kenapa dia disebut sebagai orang yang berhikmat. Dia juga mengatakan, tahu nggak kalau kau berhikmat seperti aku, maka di ayat 13 tadi Salomo tulis, orang yang mempunyai hikmat itu orang yang berbahagia dan I am happy. I am a blessed man. Sayalah orang yang diberkati itu. Sayalah orang yang berhikmat itu. Kalau ngomong berkat dan berkatnya itu ukuran apa yang ada di benak saudara-saudara nggak bisa ngebantah Salomo. Sebab dia bukan gembel, saudara. Dia bukan Bartolomeus yang kerjaannya minta-minta sebelum dia dicelikan matanya dan mengikut Tuhan. Salomo sejak lahirnya itu sultan. Emang bukan sultan kayak artis-artis yang ngaku dirinya sultan. Dia emang sultan beneran, dia raja beneran. Lahir sebagai anak raja, usia kanak-kanak sudah menjadi ahli waris. Usia belasan tahun sudah menjadi raja beneran. Mau ngebantah terhadap orang yang
punya rekam jejak seperti ini. Dan Salomo mengatakan, hikmat itu lebih dari perak, emas, permata. Gak ada yang di luar sana menyamainya. Ini pun juga sangat bisa dipercayai. Kenapa? Salomo sudah berusaha mendapatkan semuanya. Emas dia dapat, perak dia dapat, permata dia katakan didapat. Alkitab mengatakan bahwa dia tinggal ongkang-ongkang kaki. Setiap tahun hasil yang dia dapatkan dalam bentuk emas itu 666 talenta emas. Salomo memiliki semuanya dan dia katakan emas, perak, permata dan semua itu di dunia ini. Gak ada yang menyamai yang namanya hikmat itu, saudara. Lanjut ayat 16-nya. Dikatakan demikian, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Seperti sering lagu ini dinyanyikan kepada orang yang berulang tahun. Saya ngomong kemarin dalam fellowship bersama saya dengan keluarga besar Doe di aplikasi Zoom. Saya mengatakan nggak salah sih nyanyiin sama orang yang berhari jadi, ngucapin kepada orang yang berhari jadi supaya engkau memiliki tangan kanan yang berbicara mengenai umur panjang dan kau akan memiliki di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Nggak salah sih, tapi kurang tepat aja kalau bagi saya. Sebab yang namanya umur panjang, sebab yang namanya kekayaan dan kehormatan itu di ayat 16 dihubungkan dengan ayat 13, itu diberikan automatically kepada orang yang berhikmat. Jadi alih-alih mengucapkan selamat ulang tahun ya, doa saya umur panjang di tangan kananmu, doa saya di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, daripada begitu mendingan selamat ulang tahun ya, doa saya kau jadi orang berhikmat. Hanya begitu saja itu, maka embel-embel di ayat yang ke-14, 15, 16, 17 dan yang di bawahnya itu akan menyertai kita. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Luar biasa ya, umur panjang itu, kehormatan, kekayaan. Ingat tadi hikmat itu apa? Hakmah itu apa? Skillful. Jadi bukan not wisdom, tapi skillful juga. Maka dengan kebijaksanaan, dengan kemampuan juga, ya, dua itu di-combine, menghadapi situasi yang pelik kayak apapun, kita akan bisa dapatkan umur panjang. Situasi tekanan ekonomi yang seberat apapun, kita akan terus diberkati menjadi kaya. Bukan cuma kaya, tapi juga terhormat. Karena nggak semua orang kaya itu terhormat. Saya pernah jalan sama teman saya di masa muda saya, di masa lalu, lewati rumah orang yang kaya di satu komplek. Di komplek itu yang paling besar rumahnya dia. Sambil jalan gitu di zaman Orde Baru ini, saudara, teman saya bilang, ya iyalah gimana gak kaya. Ya, orang dekatnya Pak Harto. Diakui kekayaannya tapi tensinya bukan kehormatan. Artinya saya mau bilang gak semua orang kaya itu penuh dengan kehormatan. Kalau orang dianggap kaya dan penuh kehormatan, pasti orang akan ngomong, lihat tuh rumah orang itu tuh. Besar ya, kaya dia, tahu gak? Dia tuh keluarganya bapak ibunya gak punya apa-apa. Bapak gue pernah ngobrol sama dia. Dia dulu tuh bahkan ngemis. Terus dapat uang. Dia malu ngemis. Dia mulai kerja. Kuli bangunan dia. Ngojek dia. Kenek dia. Akhirnya jadi sopir orang kaya. Dan sebagai orang yang menjadi orang terdekatnya orang kaya di mobil itu. Dia denger itu. Orang kaya ini punya duit. Invest apa, main saham, dia nggak ngerti apa-apa, dia cuma punya uang sedikit, bosnya belinya 1000 lot, dia cuma bisa beli beberapa lembar saja, tapi dia lakukan. Lihat tuh, orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Itu orang yang kaya dan penuh kehormatan. Nangkep ya saudara? Artinya, umur panjang, putih rambut, kaya, dihormati orang, itu hanya akan dialami orang yang punya hikmat. Orang yang punya kemampuan. Lanjut ayat 17-nya. Demikian firman Tuhan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia.
Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ada kembali imbuhannya di situ. Jadi jalan orang yang berhikmat adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalan orang yang berhikmat sejahtera semata-mata. Jadi bukan cuma bahagia tapi sejahtera. Kalau bahagia mungkin semua yang kita mau di meja makan kita ternyata ada, itu bisa membuat kita bahagia. Ketika kita mau sate ayam, ada sate ayam. Ketika kita mau babi guling, ada itu babi guling. Tapi belum tentu semua yang bisa buat kita bahagia itu membuat kita sejahtera, kan? Sejahtera itu bicara mengenai ketenangan dalam batin, saudara. Bahagia itu kelihatan lewat ekspresi. Saudara ngasih saya misalnya nanti minuman yang saya suka, saya akan bilang, thank you banget, lu tahu banget apa yang gue pengen. Itu bahagia. Tapi sejahtera nggak bisa diukur dengan ekspresi. Sejahtera itu bagi saya yang tahu ukurannya cuma dirimu, di dalam hati, dan tentu Tuhan. Rumah tanggamu orang bilang bahagia tapi belum tentu sejahtera. Bahagia bisa kau tampilkan, kau pegangan tangan sama istrimu. Istri itu selalu memeluk suaminya. Anak-anak tuh gelayotan sama orang tuanya. Penampilan seperti itu membuat orang kiri kananmu mengecap kita keluarga yang bahagia. Tapi perhatikan apakah orang itu sejahtera di dalam hatinya. Ya, ada film Indonesia, saudara, yang diinspirasi oleh sebuah kisah nyata. Kalau nggak salah belum lama turun, saudara. Sudah naik ya. Yang main Reza Rahadian ya, Rahadian. Tapi saya belum nonton. Cuma saya udah tahu apa trailernya dan saya sudah mengikuti kritikus film tentang film ini. Jadi ceritanya, alurnya saya sudah dapatkan, apalagi potongan-potongannya itu banyak di TikTok. Saya nggak tahu kalau sudah di TikTok, Pak Wijaya nonton TikTok nggak? Jangan-jangan nonton yang perempuan-perempuan begini. Kalau saya tuh suka yang begitu-gitu, saudara ya. Potongan film, terus kata-kata motivasi. Ya meskipun ya nggak mau ya, tiba-tiba muncul aja tuh yang joget-joget itu ada tuh. Ya di film itu sudah punya istri cantik, dokter pula. Kaya raya. Istrinya hamil, bahagia dong punya anak. Tapi dia rupanya nggak tahu kenapa, mungkin tidak sejahtera. Sehingga dia memalingkan cintanya pada perempuan lain. Itu kisah nyata, ada tuh. Ternyata saya baru tahu itu diangkat dari true story di Indonesia ini. Beberapa tahun yang lalu sempat viral cerita itu. Saudara bahagia? Dari mukanya sih kayaknya bahagia. Saudara sejahtera, hanya kau yang tahu. Sebab sejahtera itu di hati. Tapi kalau kau berhikmat, kau bukan saja bahagia, tapi sejahtera. Berikutnya ayat 18. Ini yang luar biasa. Entah kau pernah mendalami ini apa tidak. Ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya sudah bilang tadi, ianya itu berkaitan dengan ayat 13. Ia di ayat 13 itu orang yang berhikmat. Orang yang penuh dengan kepandaian. Maka ketika dihubungkan dengan ayat 18, apa artinya? Artinya orang yang berhikmat itu pasti berdampak buat orang di sekitarnya. Sehingga dibahasakan oleh penulis Amsal yakni Raja Salomo yang penuh dengan kebijaksanaan. Dengarkan, kalau kau ketemu orang berhikmat, kau pegang dia, maka kau seperti megang pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Di Taman Eden, saudara, Tuhan bilang sama Adam, jangan kau makan buah pohon yang kutanam di tengah pohon itu, di tengah taman itu. Yang satu pohon pengetahuan baik dan jahat, yang kedua pohon kehidupan. Hawa tergoda iblis, singkatnya. Hawa mengambil buah pohon kehidupan, maafkan saya, buah pengetahuan baik dan jahat, memberikannya kepada Adam sehingga mereka akhirnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kata bahasanya iblis, kamu seperti Allah.
Dan karena itulah mereka akhirnya tahu diri mereka telanjang di taman itu. Mereka diusir sama Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa diusir? Baca baik-baik kisahnya. Tuhan perintahkan ada kerub yang menjaga supaya apa? Supaya ketika terusir Adam dan Hawa nggak bisa masuk lagi ke dalam taman itu. Takut-takut kata Tuhan mereka akan makan buah dari pohon kehidupan itu. Di dalam kitab Wahyu pohon kehidupan itu bahkan dibahasakan ditanam ada di kiri kanan sungai kehidupan di Yerusalem baru. Yang Alkitab katakan buahnya itu berbuah setiap bulannya. 12 kali setahun dalam musim buahnya. Nggak ada musim-musim tertentu. Pokoknya setiap bulan berbuah. Dan di kitab Wahyu dikatakan bahkan daunnya pun bisa menyembuhkan semua segala macam sakit penyakit. Orang yang penuh dengan hikmat, kalau kau temu, dekat sama dia. Karena kalau kau dekat dengan dia, kau pegang dia, kau berinteraksi dengan dia, pasti transfer. Karena kata orang yang berhikmat yang namanya Raja Salomo ini, orang yang berhikmat itu seperti pohon kehidupan. Dikatakan berikutnya di ayat 18 tadi, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kembali ditekankan dengan kata berbahagia. Di ayat 13 dikatakan berbahagialah. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hikmat. Di ayat 18, orang yang berhikmat akan berbahagia. Tidak di situ koma, bahkan orang lain yang memegang, yang dekat dengan orang yang berhikmat itu juga akan disebut berbahagia. Maka yang belum nikah, carilah pasangan orang yang berhikmat. Yang udah menikah, kadung. Ya dong, ya Bu Jojo nggak bisa Bu. Nggak bisa, Pak Andi nggak bisa, udah kadung, saya udah nggak bisa kadung. Jadi artinya apa? Maka hikmatnya harus coba diusahakan agar menjadi milik kita dan juga pasangan kita. Bayangin saudara, kalau suami istri dua-duanya orang berhikmat, gelo enggak? Gelo. Benar enggak Pak? Waduh. Saya bisa ngebayangin orang-orang yang seperti ini jika ada dalam satu komunitas. Komunitas ini bahkan bisa menjadi signifikan berpengaruh bukan cuma atas negeri, tapi atas dunia. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Begitu dahsyatnya hikmat itu yang sudah saya paparkan dari ayat-ayat. Saya bahasanya pelan-pelan loh. Ya, begitu luar biasanya hikmat itu sampai-sampai muncul ayat yang berikutnya. Ayat 19, ayat 20. Kita baca ya ayat 19, ayat 20. 31 ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran. Dan awan menitikkan embun. Saudara, kalau orang ditanya gimana Tuhan menciptakan dunia? Tuhan menciptakan dunia dengan firman-Nya. Nggak salah sih, memang kalau kita merefer Kejadian pasal 1, maka Tuhan berfirman, jadilah, maka semua itu jadi. Tapi kalau kita dalami, ingat ya, yang nulis Amsal ini sekali lagi orang berhikmat. Orang berhikmat yang namanya Raja Salomo ini berkata, tahu nggak sih? Tuhan tuh bahkan ketika menciptakan langit dan bumi dengan hikmat. So imagine that. Jika kita punya hikmat dan Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan hikmat, maka kan kita akan serupa segambar seperti Allah itu. Maka bicara tentang hikmat secara etimologi dan konteks dekatnya itu dekat sekali dengan Tuhan. Jadi kalau punya hikmat, maka pasti dekat Tuhan. Makanya karena identik dengan Tuhan hikmat itu, Salomo si orang berhikmat ini ketika dia jadi raja, dijumpai Tuhan di Gibeon, Tuhan bertanya kepada raja yang diurapinya ini, hei kau raja baru, raja Israel, raja umatku.
apa yang kau minta daripadaku? Itu kata Tuhan kepada Salomo. Salomo tidak meminta yang lain-lainnya tadi. Dia minta hikmat agar aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Manusia berdosa, tahu yang baik, tahu yang jahat, tanpa hikmat. Akhirnya kecenderungan hatinya jahat. Kita baru bahas tadi di Bible Talk Kejadian pasal 6. Semua isi hati manusia jahat. Kenapa? Karena bukan saja sudah melanggar hukum Tuhan yakni memakan buah itu. Bukan saja karena berdosa. Karena manusia yang sudah tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tidak punya hikmat itu. Sehingga karena nggak punya hikmat itu, yang diekspresikannya karena ada dosa dalam dirinya, maka dosa itu terus membuahi hal-hal yang jahat. Makanya Salomo berkata, ketika ditanya Tuhan apa yang kau minta? Dia bilang hikmat. Sebab kalau aku nggak punya hikmat, aku bisa bedakan yang baik dan jahat, aku sama aja kayak Raja Daud. Kayak bapakku, kayak Saul. Kayak raja pertama, kayak Esau. Yang udah jelas-jelas dia tinggal nunggu waktu khotbah minggu kemarin, saudara. Tinggal ongkang-ongkang kaki saja, hak kesulungan didapatkan. Bukan cuma harta benda, tapi semua bless. Yang Tuhan janjikan kepada Abraham kakeknya, yang kepada Ishak bapaknya itu pasti turun kepada Esau. Andai dia sabar, andai dia menghormati hak kesulungannya, andai dia mau kerja aja di dapur barang sejam 2 jam untuk memasak sup kacang merah sendiri, maka Esau gak akan konyol seperti sekarang. Maka Yakub gak akan kita hormati seperti sekarang. Bisa jadi rencana Tuhan berbeda dengan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Tapi karena gak punya hikmat, mikirin cuma daging, perut gue lapar, perut gue keroncongan. Aduh, adikku masak sop kacang merah, diminta hak kesulungannya dengan mudah, ditukarkan hanya dengan semangkuk. Kalaupun gara-gara semangkuk si Esau kenyang, kenyangnya seberapa lama sih bertahan di dalam perutnya? Kalau dia makannya siang, pasti nanti malam lapar lagi. Dia juga pasti masak sendiri. Andai dia bisa bertahan sampai puasa, besok siang baru makan, tetap siang besok dia juga ke dapur sendiri. Kerja juga sendiri. Kenapa nggak bisa ditahan? Karena nggak punya hikmat. Kenapa manusia melakukan blunder dalam hidupnya? Kesalahan dalam mengambil keputusan. Kesalahan dalam bersikap. Karena manusia kebanyakan nggak punya hikmat. Kenapa? Karena tidak memahami hikmat itu begitu pentingnya. Kenapa? Karena nggak memaknai makna terdalam, nggak menemukan makna terdalam dari hikmat. Saya kalau ngomong manusia bukan manusia yang di luar Kristen ya Pak. Saya lagi ngomong sama saudara, di gereja ini pasti Kristen. Yang nonton program ini di channel YouTube The Warriors pasti juga kebanyakan sebagian besar saya jamin orang Kristen atau orang yang mengerti tentang Kristen. Dalam artian, banyak orang Kristen di luar sana, itu bahkan gak mentingkan hikmat. Maka gak heran, Kristen korupsi. Kristen jinah cabul. Kristen bisnisnya melukai banyak orang. Kristen omongannya kayak orang gak disekolahin. Kristen pikirannya liar, bahkan iblis pun takut ketika melihat pikiran kita. Lebih ngeri daripada ada yang di otakku, kata iblis. Saudara kekasih Tuhan, maka mintalah hikmat. Salomo meminta hikmat itu kepada Tuhan di awal pemerintahannya. Tapi pertanyaannya, apakah hikmat itu hanya sebatas seperti yang Salomo katakan dengan meminta? Karena faktanya banyak orang yang sudah mengerti hikmat, meminta kepada Tuhan hikmat, hikmatnya gak didapat. Oh kalau gitu Tuhan jahat dong Pak.
firman Tuhan berarti bohong dong Pak. Kan Tuhan katakan, Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti. Wong saya minta hikmat, tapi kok saya nggak dapatkan hikmat. Kenapa saya bilang kamu nggak dapatkan hikmat? Ya karena keputusan bisnis yang saya lakukan setiap hari, setiap tahun, dalam tahun-tahun ketika saya sudah meminta hikmat, saya salah. Dulu Pak, saya meminta hikmat tuh sebelum saya menikah loh Pak. Tapi faktanya ketika saya sudah menikah, saya baru sadar di usia pernikahan saya, istri yang saya kawini, suami yang saya nikahi, ternyata salah Pak. Saya mau cerai Pak. Kalau saya punya hikmat dan Tuhan berikan seperti Bapa berikan anaknya roti, bukannya batu. Maksudnya kan saya nggak mungkin salah memilih pasangan hidup ya Pak. Tapi si Maria ini kayaknya bukan anak Tuhan Pak. Dalam artian bukan yang benar untuk saya Pak. Saya justru menemukan ya Pak, hikmat saya sekarang ya Pak, Siti Pak. Artinya apa? Artinya meminta tidak semudah seperti Salomo. Kenapa kalau ditanyakan sederhana Pak, sederhana Pak, sederhana Bu jawabannya? Karena Salomo konteksnya Tuhan nanya, itu loh. Kan begitu. Tuhan nanya kan di Gibeon itu, apa yang kau ingin aku berikan padamu? Loh, Tuhan nanya sendiri, kalau Tuhan yang nanya berarti kan Tuhan sudah siap dengan semuanya itu. Tapi kalau posisi kita kan kita meminta. Memang permintaannya bagus, hikmat. Tapi bisa jadi Tuhan punya rencana lain. Yang paling ekstrim, bisa jadi orang Kristen yang meminta hikmat kepada Tuhan tuh bukan orang pilihan Tuhan. Mateng gak tuh? Wah, kalau ngomongin ini panjang lagi nih. Jadi emang gak Tuhan pilih dia sebagai umatnya. Tapi kenapa jadi Kristen? Ya gak tahu lah, pilih-pilihan dia sendiri. Jadi kalau orang gak dipilih sama Tuhan, dia meminta hikmat, kira-kira dikasih gak sama Tuhan? Kita mungkin bisa berbeda penafsiran, berbeda pandangan soal hal ini. Tapi jelas yang saya mau katakan, Salomo itu ditanya sama Tuhan. Seperti kalau saya nanya sama anak saya, Sean, kalau ujianmu bagus, nanti Papa kasih hadiah, ujiannya bagus. Saya nanya sama Sean gini, Sean mau apa? Ketika saya nanya mau apa, maka di otak saya harus mempersiapkan hal yang termahal, hal yang tergila, yang dia ada pikirkan, kan benar? Ya. Jadi ketika dia bilang, aku mau apa? Oke. Sebab kalau saya tahu, di pikiran liarnya si Sean ada suatu benda yang nominal harganya itu out of budget, di luar budget saya kan bilang, Sean, Papa kasih hadiah ya karena semester ini kamu bagus. Kamu boleh minta apa saja. Tapi under 1 juta ya. Karena saya tahu saya 1 juta mungkin saya mampu, saya bisa. Ada batasnya. Jadi ketika saya bilang, kamu mau apa Sean? Ketika Sean bilang, Pah aku mau Harley Davidson. Saya konsekuensinya harus beliin. Makanya saya gak pernah nanya begitu. Lego aja. Mau Harley aja mikir-mikir, mimpi untuk dapat Harley aja enggak. Masa gue nanyakan hal yang termungkinkan di otaknya anak saya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi saya enggak cukup. Bagi saya sekedar meminta itu enggak cukup. Jadi supaya kita dapat hikmat gimana? Kalau bagi saya ya, coba kerjakan apa yang Salomo kerjakan. Langkah pertamanya, meminta terlebih dahulu. Dengan meminta, Tuhan paling tidak tahu bahwa kita butuh itu Tuhan. Dan kalau seperti Tuhan menilai Salomo, permintaan hikmatnya Salomo itu menyenangkan hati Tuhan, siapa tahu ketika kita tulus juga bilang, Tuhan aku butuh hikmat, dan Tuhan disenangkan dengan permintaan kita itu. Bukan saja hikmat diberikan, tapi tetek bengeknya pun menyertai. Nah, lalu habis meminta gimana? Ya biarlah Amsal 3 ini menjelaskan. Coba kita lihat saudara, ayat yang kelima. Yang harus dilakukan oleh kita, meminta hikmat kepada Tuhan langkah pertama. Ada langkah kedua. Langkah keduanya dipaparkan di ayat-ayat di pasal 3 ini. Pertama ayat kelima, coba perhatikan. 3:1 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan.
Bahasa Ibrani percaya di sini menggunakan bahasa Ibrani batah, saudara. Kata batah ini bukan saja berarti trust atau to trust, tapi trust yang spesifik, yakni trust yang absolut. Orang bisa bilang, saya percaya sama suami saya Pak, tapi ketika saya dalami, Bu, sebagai istri apakah kau percaya penuh sama suamimu? Ya, entar dulu Pak. Tapi dalam kasus ini, saya percaya suami saya nggak selingkuh. Dalam kasus ini, saya percaya suami saya nggak ada niat selingkuh. Perselingkuhan terjadi, mungkin karena perempuan itu yang menggoda dengan luar biasa suami saya. Jadi percayanya si istri kepada suami ini bukan percaya yang absolut. Nangkep ya saudara? Dan kita harus percaya kepada Tuhan tuh percaya yang absolut. Artinya, ya kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan yang lainnya. Yang lainnya itu jangan dipikirin dukun ya, karena kalau di otak saya, logika saya orang Kristen gak mungkin lagi main dukun. Yang lainnya tuh bukannya horoskop ya, bukannya feng shui hong shui, karena di otak saya, logika saya, orang yang sudah Kristen benar, itu lagi gak akan percaya sama horoskop, feng shui hong shui. Tapi yang lainnya itu, dalam benak saya, pemahaman saya, itu bisa berarti pemikiranmu sendiri. Maka banyak orang Kristen yang sebenarnya percaya ngakunya sama Tuhan. Tapi dalam praktek sehari-hari ketika mengambil keputusan apapun yang kecil apalagi yang besar, mereka lebih memperhatikan pikirannya sendiri. Itu bukannya trust absolute to God. Makanya dikatakan di ayat 5, gak boleh bersandar pada pengertianmu sendiri. Wah ini berat loh Pak. Sebab kan kita imani, kalau kita punya hikmat kan Tuhan bicara lewat pikiran kita, lewat hati kita. Berarti sebagai orang yang berhikmat kita bisa memilah-milah ini yang muncul di hati kita ini, suara Tuhan atau suara pribadi. Yang ada di pikiran kita ini, rencana-rencana yang di otak kita ini, kita harus memilah-milah mana yang Tuhan taruhkan di otak kita dan rencana kita atau muncul karena pemikiran dan dari otak kita sendiri. Kalau saya, boleh dicek sama istri, sama anak-anak saya kalau ngomong mau ngambil keputusan sesuatu, besar kecil, saya nggak pernah gerusa-gerusu. Saya tahan. Ya. Bagi saya menguji apa yang ada di hati saya, di otak saya itu dari Tuhan apa tidak, itu lewat waktu. Ya. Kami ada niat sama istri untuk sesuatu lah begitu. Saya, di otak saya, hasil analisa, kan kalau bangun-bangunan tuh harus hitung-hitungan, hasil hitung-hitungan saya bilang sama istri, sama anak-anak saya, ini kayaknya cocok nih. Yang paling tidak memberatkan kita, di awal sudah saya omong, ini bawa dalam doa. Tapi saya tahan, anak saya bilang, kapan Pak? Istri saya bilang, kapan Pak? Saya diam aja, saya tahan. Kenapa? Saya lagi menguji yang muncul di otak saya dan saya bagikan kepada istri anak-anak saya supaya mereka bawa dalam doa. Itu otak saya atau dari Tuhan. Ketika sudah mendekati hari H, waduh saudara, itu kalau ngomongin bahasa manusia, kayaknya semua dibukakan gitu. Sesuatu yang harus misalnya saya dapatkan dengan satu, tiba-tiba ada diskon yang begitu luar biasa. Ini pasti jalan Tuhan. Tapi saya masih tahan. Tanya istri saya, Mah, dapat tawaran begini nih. Wah kalau saya lihat istri saya sih, pasti matanya udah berbinar-binar, ya nggak yang? Iya, gitu kan. Tapi saya nggak iyain, saya tahan aja dulu. Ya. Dan akhirnya saya bilang, kayaknya enggak. Karena setelah saya bawa dalam doa, kok Tuhan itu pupuskan itu. Yang ada di otak saya itu. Karena doa saya cuma satu, Tuhan kalau bukan dari Tuhan, buyarkan dari pikiran saya. Bikin saya distract Tuhan. Sehingga gak fokus ke situ lagi. Tapi kalau dari Tuhan, buka jalan. Awalnya tiba-tiba ada yang nawarin begini, seolah-olah itu benar. Tapi
Tapi iblis juga bisa begitu. Iblis kan bisa dengar pikiran kita, bisa tahu pikiran kita. Makanya hati-hatilah gitu loh. Ya. Apakah iblis gak tahu suara hati kita? Tahu, dia roh kok. Ketika kita bicara dengan roh, dengan Tuhan dalam roh kita, iblis dengar gak dengar. Wah, saya mau lagi doa nih. Ya. Iblis dengan pengalamannya tahu bahwa orang Kristen itu percaya kalau dari Tuhan tuh Tuhan buka jalan. Tuhan permudah. Nah, ini kesempatannya. Selagi Tuhan kayaknya belum jawab nih, gue bikin supaya Seno menganggap bahwa ini dari Tuhan dengan mempermudah. Dipakailah orang lain untuk mengganggu saya. Seolah-olah jalan itu mudah. Nggak lumpur, jalan beraspal. Bukan jalan berkelok-kelok tapi jalan tol, saudara. Tapi ketika saya sabar, kenapa? Saya punya pengalaman, saudara. Mengambil keputusan itu dengan cepat, yang saya pikir dari Tuhan, salah ternyata. Dan saya nggak mau melakukan kebodohan yang sama. Oh, hanya orang bodoh yang jatuh di lubang yang sama. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan. Ayat 6. Bagaimana kita kalau mau mendapatkan hikmat setelah meminta kepada Tuhan? Langkah kedua tadi, ya, yang pertama percaya, yang kedua ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia. Kata akuilah di sini menggunakan kata Ibrani daihu. Daihu ini dari kata yada, yang dalam kamus Inggris artinya acknowledge, saudara, atau to know. Jadi mengakui Tuhan di sini, akuilah dia di sini, bukan saja mengakui tapi juga untuk mengetahui. Jadi orang yang punya hikmat itu bukan cuma percaya, tapi orang yang benar-benar tahu siapa Tuhan yang akan diakuinya. Jadi gak bisa itu, makanya berkali-kali saya bilang, orang yang dari luar Kristen terus merasa diberkati Tuhan, terus bertobat, terus dibaptis, terus dia mengakui Tuhan, terus dia sudah kenal Tuhan. Gak bisa begitu, saudara. Makanya saya cukup menentang banyak orang memberikan mimbarnya untuk bersaksi, untuk diberikan tempatnya bersaksi orang-orang yang baru kemarin sore bertobat. Saya mau ngomong ini tapi takutnya nanti gimana gitu ya. Coba saya pakai bahasa yang lain ya. Ada orang top lah di negeri ini. Mungkin orang yang sebaya dengan saya tahulah orang ini. Punya kehidupan di masa lalu yang kita tahulah. Meskipun gak kenal, kita sama-sama tahulah karena bergelut dalam bidang ini gitu ya. Terus tiba-tiba bersaksi, saya sudah bertobat. Ya. Kenapa saya tahu? Karena banyak tuh di YouTube. Dia diundang A, B, C, D, E bertobat di bahkan 3, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Karena sudah cukup lama saya pikir, oke lah, coba kita dengarkan kesaksian dia. Ya. Pas dia bersaksi, beberapa teman di tempat ini yang lihat atau ketemu sama orang ini nyampaikan sesuatu yang sampai ke kuping saya. Intinya, masih kayak gitu ternyata orangnya. Saya mikir, masih kayak gitu tuh gimana berarti? Jadi rupanya kata teman-teman di sini, ya kan gini saudara. Ekspresi kita itu kan dari hati, benar nggak? Ya nggak? Ya kan Alkitab ngomong. Jadi apa yang kita ucapkan, gerak kita, tatapan kita, cara kita merespon sesuatu, itu dari hati. Dan saya mempercayai teman-teman di tempat ini karena bagi saya ya, masakan orang sendiri tidak dipercayai. Mereka bilang, iya Pak, gayanya masih begitu. Saya langsung nangkep masih begitu. Berarti kan di otak saya masih seperti yang dulu. Meskipun dia sudah bersaksi di mimbar selama 5 tahun, dia sudah berubah. Jadi saudara,
Mengakui Tuhan itu gak bisa cuma, Jesus, I believe in you now. Haleluya. Dapat nama baptis Abraham ya, dapat nama baptis Sarah ya. Saya kenal Tuhan. Gak bisa gitu. By proses. Panjang, saudara. Saya oe-oe itu tahu siapa Tuhannya, Seno, Mas. Kalau doa sama siapa? Sejak kecil saya bisa jawab, Tuhanku Yesus. Aku kalau doa sama Yesus, Bu. Mereka suruh saya berdoa, saya bisa doa sejak kecil. Wong saya TK, SD, di sekolah Kristen. Di TK, di SD saya ketua kelas sampai kelas 6. Ketua kelas itu kerjaannya kalau yang disuruh piket tugas berdoa nggak mau, maka saya menggantikan. Maka doa dengan bahasa anak-anak sejak TK sampai kelas 6 SD itu makanan saya sehari-hari. Tapi saya kenal Tuhan. Baru benar-benar mengakui Tuhan, bukan cuma lip sync, but from bottom of my heart, di usia 27. Dan itu pun sampai sekarang di usia nyaris 43. Kok muda ya? 40 apa? 6, 47. Pak Andi langsung tahu deh, dinyatet nih umurnya pasti udah tinggal segini kali gitu ya. 46 ini. Saya juga mau jujur. Semakin gue kenal dia, semakin gue merasa seperti butiran debu di gurun Sahara. Gue semakin gak kenal Tuhan, dalam arti gak kenal tuh bukan berarti gak kenal ngeblank ya. Semakin yang gue pikir gue kenal ternyata lebih dalam daripada itu. Jadi terus saudara, mengakui Tuhan itu by proses panjang. Bahkan ada kan pendeta yang sudah tua sekalipun usianya sudah tua loh saudara. Mestinya gak kepikiran lagi soal kawin mengawinkan, cerai tuh. Cerai. Kalaupun cerainya gak secara hukum tapi pisah ranjang. Sampai mati tuh suami istri di putih rambutnya gak sama-sama lagi seranjang. Sampai mati itu juga gak kembali pulih saudara. Ada, masa mesti saya sebut sih? Artinya apa? Artinya orang ini gak benar-benar mengakui Tuhan sungguh. Meskipun ekspresi selama dia melayani puluhan tahun, bahkan ketika rumah tangganya sudah berpisah pun masih berdampak tuh. Saya masih diberkati, dengar khotbahnya dia live, saya dengar khotbahnya dia. Saya bilang, saya sampai berpikir, gila ya Tuhan, gua tahu busuknya orang ini. Dia senior, saya hormati. Kalau dia lewat, saya cium tangannya. Kenapa? Lebih tua. Orang Jawa diajar begitu sama yang lebih tua. Tapi secara respek rohani, saya bilang enggak. Tapi ketika saya dengerin khotbahnya, ketika saya coba matikan daging saya, oke lah. Kan Tuhan yang berfirman, bukan orangnya. Saya diberkati luar biasa, mata saya berbinar-binar. Saya bilang sampai hati, Tuhan, kok bisa ya orang kayak gini masih lo pakai? Gue loh, bukan kemarin sore loh, gue yang tahu firman aja gue sampai ternganga begini dengar khotbahnya dia. Gimana orang yang belum mendalami Alkitab mungkin terkagum-kagum. Saya cuma diingatkan Tuhan, kenapa kau bingung? Selama dia masih memberitakan aku tidak mempermalukan mimbarku. Itu makanya saya mengartikan brengsek bajingan sekalipun berdiri di mimbar ini, Tuhan bisa pakai memberkati banyak orang. Yang berikutnya saudara, ayat yang ke-7. Munculkan. Demikian firman Tuhan. Setelah kita meminta kepada Tuhan, langkah keduanya apa? Percaya, akui Tuhan, ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan. Orang banyak bilang, saya takut sama Tuhan Pak. Orang tua selalu berkata, jadilah nak yang takut akan Tuhan ya. Tapi kadang-kadang takut akan Tuhan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu tidak dijabarkan dengan penjabaran yang semestinya. Sehingga kata takut dalam benak kita, di otak kita orang Kristen, itu kita bingung menjabarkannya. Coba deh kalau mau jujur. Nanti ada kesempatan saudara tanya di rumahmu kalau ikuti live streaming istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu. Coba definisikan takut akan Tuhan itu gimana? Gelagapan semuanya. Takut akan Tuhan kata si orang berhikmat yang namanya Raja Salomo di ayat 7 Amsal 3 ini. Orang yang takut akan Tuhan itu ciri khasnya
menjauhi kejahatan. Kata menjauhi ini dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata Ibrani wa'sur, saudara. Wa'sur ini, saudara, itu ketika kita lihat dalam kamus Inggris, wa'sur ini artinya turn aside. Turn aside itu artinya berbelok ke samping. Jadi orang yang takut akan Tuhan, saudara, ketika saya melangkah nih menuju kamera, lebih mendekati saudara nih, terus saya lihat di antara saya dan saudara, di tengah-tengah itu ada kejahatan, ada sesuatu yang dosa, yang bisa mengkamiri hati saya akan turn aside. Saya akan jauhi, tidak saya dekati, saya akan sedikit menyamping ke kiri. Mungkin yang perjalanannya kalau lurus tadi kepada saudara butuh cuma 5 menit, tapi karena saya menyamping ke kiri, menyamping ke kanan, berbelok sedikit, supaya nggak nabrak atau nggak ketemu sama dosa, lebih membutuhkan waktu yang lama, mungkin 10 menit, tapi nggak apa-apa. Begitulah yang Tuhan mau. Jadi Pak, jangan cobai Tuhan. Bos, Big Boss datang dari Taiwan. Entertainnya udah lama dia nggak datang kan, dia juga minta ditemenin. Sebagai pemimpin, salah satu pemimpin di perusahaan itu Big Boss datang. Terus yang lain-lainnya yang selevel sama kita, level direksi semuanya, ngajak kemana Big Boss? Apa yang nggak ada di Taiwan? Wah, di Taiwan mungkin klubnya sipit-sipit semuanya. Di sini klub-klubnya ada orang Ukraina, orang Rusia, ya. Pak Prana tahu nggak? Oh nggak tahu dia. Ya ada tuh di sana tuh. Ya kita karaokean sambil minum-minum. Ya bos pasti seneng lah. Gitu. Kita kasih yang orang Jawa, orang Batak, yang nggak ada di Taiwan sana. Dia bilang begitu. Oh yuk. Kita tahu itu salah. Kita tahu itu dosa. Kita tahu itu nggak benar. Tapi kita ikuti. Kita bukan menjauhi. Takut akan Tuhan. Tapi Pak, kalau saya nggak datang nanti Big Boss nanya, itu direktur keuangan mana? Oh dia nggak ikut. Nanti saya dipecat gimana Pak? Lu kalau dipecat karena iman lu kepada Tuhan, Tuhan yang akan ganti kerjaan yang jauh lebih bagus, tahu nggak sih? Kok lu nggak bangga sebagai anak Tuhan? Kalau kita dianiaya, kita alami penderitaan karena iman, dengerin kata Rasul Tuhan yang namanya Paulus, berbahagialah. Paulus di usia tuanya kebanggaannya apa? Bukan masa lalu. Kebahagiaannya yang dia ekspresikan bukan masa lalu, padahal masa lalunya itu luar biasa. Dia bilang begini, baca dong surat-suratnya Paulus di perjanjian baru ini. Ada tanda Kristus di tubuhku. Itu yang ku bangga. Karena seperti Tuhanku disesah, aku juga disesah. Ketika Tuhanku dianiaya, aku juga dianiaya. Tapi orang Kristen gak ngerti ini. Orang Kristen kalau menderita dibikinnya kena kutuk. Setan. Nanti dulu Pak. Iya emang kalau kita dosa, kita bisa menderita, kita bisa kena kutuk, kita bisa kena hukuman Tuhan. Tapi kalau kau menderita karena iman dan kau harus jujur, memang saya nggak ada salah kok. Hidup saya di belakang benar kok. Tapi kenapa menderita? Ini karena iman. Bersyukurlah, kata Paulus, ada tanda Kristus. Tahu nggak Pak? Saya nggak akan mentato badan saya. Saya juga akan melarang anak-anak saya kalau nanti mau mentato badannya. Bukan masalah dosa apa tidak dosa. Bukan masalah bisa masuk ke surga atau nggak ke surga. Bukan itu. Tapi saya mau jujur ya. Saya mau mentato tanda Kristus di sekujur tubuh saya. Saya udah bilang berkali-kali. Dalam bahasa yang kadang-kadang, ya kalau si Sion saya ajak ngomong gini dia cengar-cengir. Kalau Silo langsung netesin air mata. Tapi saya udah ngomong sama mereka. Siap ya nak. One day if Papa A, B, C, D. Kalian harus siap.
Sebab saya memang hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Saya siap, Pak. Bukan omongan. Andai kata ISIS kita tolak ya, tapi kalau Tuhan izinkan ISIS berkuasa di Indonesia ini dan orang Kristen akan dianiaya, saya tidak akan mundur. Maka saya mau terus naikin itu digital ministry kita. Paling tidak dalam kacamata saya supaya orang tahu siapa Tuhan yang gue layani. Saya bukan pendeta yang seperti katak dalam tempurung, yang cuma jago khotbah di lingkungan gerejanya saja. Saya khotbah ini di-upload, nanti per Januari ada beberapa program saya yang di-upload juga. Saya mau tunjukin kepada dunia, saya berani, kalaupun saya dibully, dianiaya, kalau ada yang tersinggung terus membuat saya akhirnya dituntut secara hukum, saya pun siap, asalkan saya dengan hikmat Tuhan tadi. Kalau dengan hikmat Tuhan tadi, di penjara pun akan seperti Paulus. Saya sudah selesaikan surat Filemon. Kisah utama di Filemon itu adalah Onesimus. Budaknya Filemon yang melarikan diri, budaknya Filemon yang mencuri dan melarikan diri, ditangkap di penjara, sepenjara dengan Paulus. Akhirnya bertobat. Terus Onesimus keluar, Paulus bilang jangan keluar, lo punya masa lalu yang belum beres dengan orang lain, makanya saudara masa lalu itu harus diberesin. Lo punya dosa, lo pernah nyakitin orang lain, lo pernah hutang sama orang lain, beresin. Kalau enggak, mengikat, baca surat Filemon. Onesimus itu sudah di penjara, menyelesaikan hukumannya. Dia keluar sebagai orang yang sudah menanggung dosa di penjara. Tapi kata Paulus apa? Enggak. Kan kamu bilang, kamu punya masalah di masa lalu. Kamu kan budaknya Filemon kan? Kamu di penjara ini karena kamu lari dari tuanmu itu kan? Dengarkan, Filemon itu anak rohaniku. Dia sekarang ini menggembalakan gereja. Gerejanya di rumahnya. Dia dan seisi jemaatnya itu saya yang mempertobatkan. Filemon itu anakku dan Onesimus kau itu anakku. Sebelum kau pergi dan belum melayaniku nanti. Pergi ke Filemon, beresin. Aduh Rasul, nanti kalau ketemu sama Tuhan Filemon aku bisa diapain nanti? Aku kan salah sama dia. Tenang. Maka Paulus nulis, tulisannya Paulus di surat Filemon itu luar biasa. Sebenarnya aku bisa loh minta ini kepada kamu Filemon. Karena kau kan berhutang segalanya kepada aku. Tapi aku tidak seperti ini. Aku memohonkan ini kepadamu. Terimalah Onesimus sebagai rekan sekerja. Karena pelayanannya penting bagiku, sepenting pelayananmu bagiku. Onesimus dengan surat bekal itu dia datang pelan-pelan ke rumahnya Filemon. Mungkin Filemon ketika ngeliat, ngapain kesini? Tapi ketika, maaf Tuhan, aku mau berubah, aku salah minta maaf. Ini ada surat dari Rasul Paulus. Kamu kenal di mana? Saya udah jadi Kristen juga, dibaca suratnya. Apa yang terjadi? Gereja mengatakan, dipulihkan itu tuan dan budak. Jadi rekan sekerja selevel. Dan dua-duanya efektif bagi pekerjaan Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Maka mulailah jadi orang Kristen yang menjauhi kejahatan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Coba kita lihat. 3:1 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya kalau ngomong ini sebagai gembala, sebagai pendeta, kayaknya keluh lidah saya. Tapi harus saya katakan, orang yang mau mendapatkan hikmat, saudara, bukan cuma meminta hikmat itu kepada Tuhan. Karena kalau kita membaca dari tulisan orang yang berhikmat di Amsal 3 ini, memperoleh hikmat salah satu caranya dengan memuliakan Tuhan dengan hartamu. Hai kau yang berkelebihan, hai kau yang mempunyai, seberapapun itu gak penting, ora urus, bukan itu poinnya. Tapi kau kan punya, Pak saya punya apa, Pak saya gak punya uang, lo kau punya hidup lo, masih bisa nafas lo, masih bisa jalan lo, masih bisa bekerja, masih bisa angkat tangan memuji Tuhan lo, masih bisa loncat-loncat kalau ada pujiannya ringan membuat roh kita bernyala-nyala lo. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan yang spesifiknya, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa ini? Ada yang menafsirkannya persembahan buah sulung.
Ada yang menafsirkannya persepuluhan. Silakan kau tafsirkan sendiri. Tapi kata si orang berhikmat yang namanya Raja Salomo ini, kau akan jadi orang berhikmat kalau kau memuliakan Tuhan dengan hasil pertama segala penghasilanmu. Kata muliakan, ini kan diambil dari kata honor dalam bahasa Inggris. Tapi menariknya bahasa Ibraninya, bahasa aslinya, itu menggunakan kata Ibrani kavet atau kabet. Tergantung bagaimana spelling saudara. Ya. Kavet ini, itu artinya secara harafiah adalah to be heavy, weighty, burdensome. Yang artinya berat, menjadi berat. Jadi kalau kita tafsirkan literal, dimasukkan di ayat ke-9 ini, artinya beratkanlah Tuhan dengan hartamu. Beratkanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maksudnya ketika kita mendapatkan harta, ketika kita mendapatkan penghasilan, kita harus beratkan Tuhan dulu. Baru sisanya buat kita dan keluarga. Itu loh. Tapi berapa banyak kita yang seperti itu? Sekali lagi, saya berani jamin, bukan masalah nominal. Karena bagi Tuhan, berapa sih hartamu itu? Apakah Tuhan kita kere? Enggak, tapi Tuhan ingin melihat hati. Lepas 10% kah? Lepas hanya 5% kah? Lepas kau bisa beri 20%? Yang penting kau harus sadar bahwa itu kau lakukan. Kenapa? Karena dari hasilku bulan ini, ku mau beratkan Tuhan. Ku mau prioritaskan Tuhan. Sebelum ku pakai untuk A, B, C, D, E, F, G, ini ku berikan kepada Tuhan. Kan begitu. Gak rugi memiutangi Tuhan itu, kalaupun kau anggap itu memiutangi Tuhan. Jadi saudara, Salomo sudah benar memulai dengan hikmat atau meminta hikmat kepada Tuhan di awal dia jadi raja. Tapi perhatikan, setelah dia membangun rumah Tuhan, benar ya? Setelah dia memperbaiki istana yang dibangun bapaknya Daud, ketika dia menjadi raja yang kaya raya, perhatikan, apakah mempercayai Tuhan, mengakui Tuhan, takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan, dan memuliakan Tuhan, masih dikerjakannya dengan presisi? Enggak, saya berani jamin enggak. Bagaimana mungkin orang yang mau memberatkan Tuhan itu bisa punya istri 300, gundik 700? Bagaimana mungkin orang yang percaya absolut sama Tuhan mengizinkan istri-istri perempuan-perempuannya membawa baalnya, ilahnya, terafimnya di rumahnya dia? Artinya apa? Ketika Salomo memulai dengan benar dan mendapatkan segala-galanya, dia mulai terbuai dengan semua itu. Makanya habis dia dikunjungi Ratu Sheba dari Ethiopia, kisahnya Salomo hilang. Makanya ketika Salomo mati, kerajaannya hancur. Kau pikir hancur itu karena kesalahan anak-anaknya Salomo? No, no, no. Israel yang hebat itu hancur dan akhirnya tak berbekas. 10 suku di utara jadi Israel hancur dengan Asyur. 2 suku di selatan hancur dengan Nebukadnezar dan Babelnya. Semuanya hilang. Salah Daudkah ini? No, 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 no. Salah Salomo. Tuhan gini sama Daud, kalau kau terus setia kepadaku, berpegang pada jalan-jalan yang kuberikan padamu, maka tahta ini tidak akan beranjak darimu, kepada Daud. Dan ketika Daud mati, Salomo naik. Aman, aman, gak ada perang saudara.
Tapi ketika Salomo tidak taat sama Tuhan dengan mengizinkan ada ilah lain di rumahnya, maka Salomo yang membatalkan janji itu. Ingat, perjanjian selalu dua pihak ya. Ada pihak satu, ada pihak kedua. Dan akhirnya apa? Tahta itu tidak turun lagi ke keturunannya. 10 suku di utara itu bukan keturunannya Salomo, Pak. Yang disebut orang Samaria yang menjadi raja-raja di Israel Utara itu bukan keturunannya Daud dan Salomo, Bu. Artinya apa? Artinya Salomo di tengah masa mudanya, dia tidak lagi jadi orang berhikmat. Ketika dia sudah tua, dia baru sadar kembali kepada Tuhan. Dan dia tuliskan yang kita kenal sebagai kitab Pengkhotbah, yang kita kenal dengan kitab Amsal, yang kalimatnya yang paling saya ingat dan membekas intinya, Salomo tua ini dengan sisa-sisa hikmat yang dia pernah dapatkan dari Tuhan di masa mudanya, di masa kecilnya. Dia berkata, dengarkan aku ya nak, di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Salomo akhirnya menyadari bahwa agar hikmat terus ada dalam dirinya, harus mengerjakan juga 4 langkah tadi. Itu makanya ada di Amsal pasal 3. Percaya kepada Tuhan, akuilah Dia, takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan, dan muliakanlah Dia. Jadi saudara, pertanyaan terakhir kepada semua. Apakah kita mau bisa menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan? Apakah kau mau jadi pribadi yang mengakui Tuhan? Apakah kau mau menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan? Apakah kau mau menjadi orang yang senantiasa memuliakan Tuhan? Kalau jawabanmu, jawabanku, jawaban kita mau, maka ayat terakhir ini harus siap kau lakukan. Ayat 11, ayat 12. Demikian firman Tuhan. Semuanya. 3-1. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosanakan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Maka supaya saudara dan saya bisa jadi orang yang benar percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang mengakui Tuhan sungguh, menjadi orang yang takut akan Tuhan dengan menjauhi segala kejahatan dan memuliakan Tuhan senantiasa sampai akhir hidup kita masing-masing, maka Bapak Ibu harus ada dalam sekolahnya Tuhan. Sekolahnya Tuhan itu bukannya formil seperti TK, SD, SMP, SMA, kuliah, universitas, bukan itu saudara. Itu sekolah formal untuk mendapatkan yang disebut dengan ilmu pengetahuan dunia. Tapi untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan kepintaran yang dari Tuhan yang kita bisa baca di ayat 13 tadi, dalam bahasa yang lebih umum, untuk bisa mendapatkan iman yang excellent, sehingga kau nanti lulus, dikasih baju toga, diwisuda, keren, pakai bingit anakku. Sepanjang ku izinkan kau jadi manusia, imanmu selalu menggetarkan aku. Waduh, saya udah bilang berkali-kali kan, gue gak pengen dengar kata-kata lain keluar dari mulut Tuhan ketika aku bertemu dengan Tuhan, ketika aku sudah mati nanti dan menghadap Dia. Saya cuma pengen dengar satu kalimat dari Tuhan kepada saya, Seno, well done. Artinya apa yang Dia lihat dari saya, paling tidak bukan dari usia 0 sampai 27, karena itu kelam saudara. Tapi dari usia 27, entah sampai kapan, sekarang 46, mungkin usia saya tinggal setahun 47. Atau kalau kasih Tuhan kasih umur panjang 10 tahun lagi sampai 56, entah sampai kapan. Tuhan selalu melihat hidupnya saya ini menggetarkan hatinya Dia. Maka maulah diajar
maulah dididik Tuhan. Dan kurikulum ajaran dan didikan Tuhan cuma satu. Alkitab. Seperti kalau kau tidak masuk sekolah, nggak mungkin naik kelas. Kalau kau nggak naik kelas, nggak mungkin bisa lewati tingkatan SD, SMP, SMA. Nggak mungkin kalau nggak punya sertifikat ijazah, kau bisa kuliah S1, S2, S3. Bagi saya, inilah yang harus kau lewati. Ujian hidupmu itu ada di sini. Karena semakin kau baca Alkitab, semakin setan gak suka sama dirimu. Bener gak? Semakin kau suka Alkitab, semakin Tuhan ingin cepat-cepat memberikan ujian. Kok begitu sih Pase? Kok deket sama Tuhan dikasih ujian? Lah iyalah, lu kan kalau kelas 1 mau naik kelas 2 gak bisa ujuk-ujuk naik kelas 2. Anak saya aja pakai online sekarang ini tetap ada ujian kemarin. Meskipun ujiannya saya lihat ya, zoomnya aneh banget gitu. Ya, mukanya tuh kameranya di atas gitu. Jadi yang kelihatan cuma rambutnya anak-anak kita doang. Jadi kalau dia nyontek di bawah kan gak ketahuan sama gurunya. Anak-anak sekarang tuh pinter-pinter loh. Tapi meskipun begitu, ada ujian tertulisnya, ada ujian formal via digital, ada pilihan gandanya saya lihat, ada esai yang harus dia ketik di keyboard komputernya. Lah kalau mau naik kelas kan harus ada ujian. Anehnya orang Kristen nggak mau lewati ujian yang dari Tuhan. Anehnya orang Kristen kalau lihat ada orang Kristen lain dapat ujian, selalu bilang, setan, kena kutuk ya, dosa lo. Entar dulu dong. Saya nggak tahu saudara sedang dapat ujian apa tidak dari Tuhan. Tapi dari muka-mukanya kayaknya iya. Susah ya? Bikin contekan. Percayalah, rancangan Tuhan bukan kecelakaan ya. Lewati ujianmu. Teruslah ada dalam sekolahnya Tuhan, dalam didikan Tuhan, dalam ajaran Tuhan. Baca ini. Ini seperti sarapan. Kalau bagi saya ya, jangan kau lewati hari sebelum baca. Nggak usah satu kitab, kebanyakan, perut mulai keroncongan, datang kantor telat, lu dipecat lagi. Paling nggak baca aja satu ayat. Apa susahnya satu ayat? Berapa lama sih satu ayat? Kerjakan itu. Kau akan jadi orang berhikmat. Ingat ya, orang yang berhikmat, kata ayat 16 tadi apa? Tangan kanannya umur panjang, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Semoga dipahami. Semoga dilakukan. God bless you. Tundukkan kepala kita doa. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.